Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan bapak-bapak, para jamaah salat zuhur, ibu-ibu, anak-anakku santri-santriah yang berbahagia. Kembali kita melanjutkan tadabbur kita, ngaji Quran kita satu ayat, yaitu hari ini melanjutkan surah Ali Imran ayat 186. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Banyak gangguan-gangguan yang akan menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan di dalam kehidupan kamu. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, pertama kata Allah di sini, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Nah, ini orang mengejek melalui Abu Bakar tadi. Ngapain kamu masuk Islam? Yang membuat kamu Islam itu miskin, membuat orang Islam itu terhina, membuat Islam itu terbelakang karena kebodohannya dan sebagainya. Sehingga inilah yang membuat konflik-konflik di kalangan Yahudi, musyrikin, dan kalangan kaum muslimin. Padahal kaum muslimin, sekalipun dia miskin, di dalam dirinya ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada wakaf yang dia keluarkan sebagai satu kepedulian, satu rasa ikut merasakan kesulitan dan kemiskinan orang lain. Yang kedua, Allah ingatkan di dalam ayat ini juga adalah yang berkenaan dengan adanya kesungguhan-kesungguhan akan mendengar ejekan-ejekan dari orang-orang yang munafik, dari Yahudi dan kalangan musyrikin. Mereka akan mengejek kamu dengan kondisi kemiskinan kamu, dengan keterbelakangan kamu akan diejek. Sampai kamu emosi, sampai kamu marah, kata Allah. Diingatkan di sini. Jadi maka itu lagi-lagi sabarlah dan takwa kepada Allah. Dan bagaimana bentuk ejek-ejekan yang diberikan itu adalah menyakitkan hati dan pikiran, sangat nyelekit, sangat menghina. Begitulah ejekan diberikan para Yahudi dan juga kalangan musyrikin ini gitu. Sehingga sangat menyakitkan hati, kata Allah. Kalau Allah mengatakan tentu sangat sakit. Kalau manusia mengatakan belum tentu sakit. Tapi Allah mengatakan sangat menyakitkan hati. Sampai begitu penghinaan diberikan itu. Lagi-lagi Allah katakan, hendaklah kamu sabar dan tetap takwa pada Allah SWT. Itu adalah bagian dari ujian kepada kamu semua. Yang keempat, Allah minta apapun yang diberikan mereka, apapun yang diucapkan mereka, apapun sikap mereka, sabarlah, takwalah. Karena di balik sabar dan takwa itu ada keindahan, ada kebahagiaan, ada kedamaian. Nah, bagi orang-orang yang tidak sabar menghadapi sikap seperti ini, maka dia akan kehilangan kedamaiannya. Dia akan kehilangan kebahagiaannya kalau dia balas pula dengan hal yang sama. Nah, pada akhirnya setelah terjadi berbagai peristiwa ini, penghinaan, caci maki, dan berbagai penistaan ini yang dilakukan oleh Yahudi dan kaum musyrikin ini, maka mereka menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, sahabat kami Ka'ab bin Ashraf dibunuh oleh kelompok muslimin. Gara-gara dia mengejek dan menghina agamamu dan Al-Quranmu serta Allah atau Tuhanmu. Kami tidak terima dengan pembunuhan ini. Kami tidak terima saudara kami, sahabat kami dihabisi. Kata Rasulullah, ya itulah risiko kalau kalian, saudara, mengejek, menghina, mencaci maki. Apalagi yang dihina, diejek itu adalah bukan pribadi-pribadi kami, tapi menyangkut Allah
menyangkut Al-Quran dan menyangkut Islam. Dan di dalam Islam diajarkan adanya pembelaan terhadap agama Allah, adanya jihadul akbar, jihad akbar. Kalau dilakukan penistaan, penghinaan, caci maki terhadap Allah, Al-Quran dan agama Islam ini. Oleh karena itu Allah memerintahkan jihadul akbar, karena kami sudah berikan kemaafan, keikhlasan, tapi terus juga dilakukan berlama-lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sehingga kami harus juga mengambil perhitungan dan sikap tegas terhadap agama dan ajaran kami. Nah, saudara sekalian, akhir dari ayat ini, maka Rasulullah melakukan perjanjian pada mereka. Perjanjian, kalau begitu mari kita bikin sebuah perjanjian. Jangan ada lagi penistaan, jangan ada lagi caci maki, jangan ada lagi penghinaan. Karena kami punya kewajiban membela agama kami, membela Allah, dan membela Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi kehidupan kami dunia dan akhirat. Akhirnya disepakatilah sebuah perjanjian dengan Yahudi dan musyrikin ini, sehingga sejak itu maka Yahudi pun dan musyrikin tidak berani lagi macam-macam dengan umat Islam, dan tidak berani menghina, mencaci maki, dan menistakan ajaran Islam, Al-Quran, dan juga Allah di dalam kehidupan bermasyarakat pada masa Rasulullah di Madinah. Dan Allah katakan akhir di ayat ini, kalaulah terjadi demikian, penghinaan, caci maki, dan juga hal-hal yang menyakitkan hati atasmu, termasuk penistaan itu, ini harus menjadi sesuatu urusan yang patut diutamakan, patut dikedepankan, patut dinomorsatukan. Beginilah perintah Allah terhadap umat Islam. Kalau ada orang yang menghina, melecehkan, dan berbagai penistaan di dalam agama, Al-Quran dan Allah sendiri, maka itu juga berlaku. Di sini ada jihadul akbar bagi setiap umat Islam terhadap agama yang jadi pegangannya, Al-Quran yang menjadi petunjuknya, dan Allah menjadi Tuhannya. Disinilah kita ditantang agar juga membela agama Allah di dalam setiap tarikan napas dan langkah kita. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian berbahagia. Inilah pesan-pesan spiritual yang diungkap dalam surah Ali Imran ayat 186 ini, adalah sikap kita, kesabaran kita dan ketakwaan pada Allah terhadap hinaan, caci maki, penistaan. Tetapi setiap kesabaran ada batasnya, dan juga puncak daripada batas itu adalah sesuatu sikap jihadul akbar, dan kita wajib mengambil sikap menolong agama Allah agar mendapatkan ridho di dunia dan akhirat dengan beragama dan hidup dengan Al-Quran. Barakallah, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.